Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan kemarin tentang kita sudah akan berpuasa hari Jumat besok ini tidak menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak berharap ada perdebatan karena saya menjelaskan ini apa ada dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan, Salamun Narain ini kemarin bahwa mengatakan dengan prinsip dasar hisabnya, mengatakan bahwa awal Ramadan insya Allah terjadi tanggal 20 Juli Jumat ya. Ijtimanya terjadinya Kamis. Tinggi hilalnya udah cukup tinggi, itu 4 derajat lebih. Insya Allah ini terjadi ijtima qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Ya, menurut perhitungan kemudian Hijriyah, terjadinya pergantian hari di kalender Hijriyah adalah ketika terbenamnya matahari atau tenggelamnya matahari. Pada saat tenggelam matahari itulah hilal kemudian muncul. Nah, hilal ini jadi kontroversi apakah bisa dilihat atau tidak. Tapi menurut perhitungan hisab, hilal ini sudah bisa dihitung. Jadi sebutlah dengan ru'ya, misalkan ru'ya bil ilmi. Ru'ya dengan ilmu, tidak dengan bil fi'li, dengan dilihat. Seperti itu kira-kira. Baik pemirsa, kita lanjutkan hataman Quran kita surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara masuk bulan puasa juga terbebas dari masalah-masalah kemusyrikan ya. Jangan sampai kemudian kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa. Kembali ya, setelah semalam kita ketemu jam 9 alhamdulillah, nanti malam kita ketemu lagi nih. Tapi ketemunya nanti malam udah keadaan kita taraweh kalau kemudian mengikuti kalender Guru Mansur Jumatan 5. Di Madrasah Al-Mansuriyah ilmu falak tuh diajarin. Jadi anak-anak tuh bisa ngitung jam sholat tuh jam berapa, bulan ini kapan. Jadi kalender tuh udah bisa dihitung gitu. Dengan ilmu falak ini, sholatnya orang Jakarta jam berapa, orang Bogor jam berapa, Sukabumi jam berapa, di Jawa Tengah seperti apa, bagaimana di Jogja, di luar kota tambah apa kurang berapa. Ini semua udah bisa dihitung dengan ilmu falak, subhanallah. Inilah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Indonesia. Indonesia memiliki seorang ulama yang Masya Allah, itu namanya Guru Mansur. Guru Mansur Kiai Haji Muhammad Mansur, Jembatan 5. Ya, Kampung Sawah. Mungkin sudah pernah mendengar ya, namanya Sawalio. Dia ini. Dulu sih waktu zaman saya kecil tahun 80-an masih ada tuh pohon-pohon macam-macam tuh. Pohon bisbul, pohon sawo. Subhanallah ya. Sekarang buahnya doang, pohonnya pada kagak ada. Indonesia tuh, Jakarta tempo dulu, Masya Allah. Ya. Baik pemirsa, ini penjelasan saya mengingat nanti malam kita sudah taraweh untuk yang memakai kalender hisab Al-Mansuriyah. Ustadz kok udah ngumumin, pemerintah kan belum ngumumin. Ya itu dia saya bilang, kalau pakai kalender hisab memang pengumuman itu pasti duluan karena udah dihitung duluan. Jangan kata lebaran tahun ini. Ente mau lebaran tahun berapa dihitungin? Mau lebaran 10 tahun lagi kita bisa hitungin, subhanallah. Ada kalanya memang sama dengan pemerintah, ada kalanya memang beda. Ketika kemudian kita berbeda, nggak usah pada berantem, nggak usah pada ribut, pilih yang mana. Tapi Ustadz, kan kalau belum ini nggak sah puasanya, ya itu dia tergantung pilihan ente. Kalau ente milih kalender hisab Al-Mansuriyah, ya malah ente kalau nggak puasa di hari Jumatnya, itu jadi masalah. Kalau nggak puasa Jumat, kalian milih kalender Al-Mansuriyah. Kecuali misalkan mengikuti pemerintah bilang katakanlah puasanya entar Sabtu atau hari Senin misalkan. Ya, ikutilah pemerintah. Malam tarawih gimana? Disesuaikan lagi dengan pengumuman pemerintah. Dan kami pun menghormati pemerintah. Insya Allah tidak berseberangan di urusan apa? Di urusan tidak memaksakan ini kepada khalayak ramai. Tapi Ustadz Yusuf bahaya loh. Ustadz Yusuf jelasin di TV. Itu dia. Ada buyutnya Guru Mansur sekarang ngajar di TV. Makanya gue umumin. Kalau ente mau ikut, ya ente nonton sekarang Yusuf Mansur kan, ya ikut. Kalau enggak ada masalah. Cuman saya perlu ngasih tahu pemerintah udah ngedelete nih Guru Mansur dari hitungan kitab yang menjadi rujukan sudah didelete. Perkaranya perkara ketidaksepakatan bahwa ru'yatul hilal, ya hilal bisa dihitung tuh
nggak sepakat nih di urusan berapa derajat ketetapannya. Subhanallah, saya waktu mengambil proses gelar doktoral di UIN Malang ya. Ketika saya visit pertama ke Malang, ke UIN Malang, mengambil doktor riset ya. Salam buat semua keluarga besar UIN Malang. S1 saya di UIN Jakarta, alhamdulillah. Prof Komar, assalamualaikum, dan semua teman-teman UIN se-Indonesia. Saya ngambil nih proses nih gelar doktoral di doktor riset di UIN Malang. Pada suatu saat saya visit sama rektor, alhamdulillah. Begitu saya visit ke belakang, kan di UIN Malang tuh ada pesantren. Ada pesantren tuh di UIN Malang. Nah, begitu saya masuk sama rektor, keluarlah seorang guru dengan membawa kitab yang saya kenal sejak kecil. Yakni kitab apa? Kitab Sulamun Nairin. Saya kenal sekali kitab ini karena ini kitab hijau ya. Sayang saya tidak bawa pada hari ini dan kemarin. Ya, insya Allah kapan-kapan kita akan hadirkan salah satu kakak saya memang menguasai ilmu perfalakan ini. Saya sendiri tidak menguasai hitung-hitungan falak. Yang saya kuasai hitung-hitungan sedekah. Masih nyambung dikit sedekah. Nah, guru ini keluar nih bawa kitab Sulamun Nairin. Ya Allah, hati saya adem banget. Bukan adem apa karena saya bangga. Enggak, saya bilang ini tertinggalan para ulama zaman dulu. Subhanallah, masih ada yang make. Dan ini UIN Malang, tempat saya memproses gelar doktor riset, studi doktor riset. Subhanallah, S3 kita. Masya Allah. Terus keluar nih. Tanpa mereka tahu saya adalah buyutnya Guru Mansur. Dia bilang, kan saya tanya, bawa kitab apa ente? Ini Ustaz, kitab falak. Dijelasin nih sama rektornya. Tuh, ini Ustaz Yusuf Mansur, dia lahirnya di rumah yang ngarang kitab ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz bangga banget. Udah bangga lah. Ulama zaman dulu nih. Kita nggak boleh nggak bangga sama ulama zaman dulu. Bukan persoalan, saya udah bilang kemarin. Bukan persoalan saya adalah buyutnya Guru Mansur. Tapi ini ulama kebanggaan Indonesia. Lah orang Timur Tengah aja pada hormat. Pada saat ketika saya kemudian ikut daurah di salah satu majelis di Madinah, dia tidak mengenal saya sebagai buyutnya Guru Mansur, tapi pada saat saya hadir di sana, sang doktor kemudian menjelaskan, Indonesia dulu tuh mengekspor banyak ulama-ulama, di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Padang, Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas, kemudian disebut itu ada Syekh Mansur dari Jakarta yang Al-Hisa. Oh, saya bilang, GR dikit nih. Oh, itu buyut gue itu. Tapi saya nggak bisa bilang sama tuh saya bilang mente aja udah. Pemirsa, saya mah gini-gini nih ya, bukan karena sombong, tapi saya ngasih tahu ada perhitungan yang berbeda. Tapi yang penting kita punya hati tetap adem, tetap dingin, insya Allah cool. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat Indonesia menjadi aman, tentram, tenang dengan kita semua bersikap dewasa. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen 2 dan segmen 3 saya ingin menjelaskan sesuatu yang barangkali tidak ada kaitannya dengan persoalan puasa. Tapi ini terkait dengan persoalan menghormati, ikram kepada alim ulama. Ini yang saya lihat di Indonesia sudah makin berkurang tentang penghormatan terhadap ulama. Nah, pada zaman saya kecil itu ya, kita diajarkan untuk bagaimana kita menghormati alim ulama, menghormati para ustadz, menghormati para ustazah, menghormati para guru. Jangankan guru yang ahli fikih, begitu kalau kata orang Betawi. Yang ngajar ngaji aja kita nggak berani ngebantai, kita nggak berani ngelewatin dia. Kalau kemudian kita papasan sama guru, kita papasan sama guru. Ya, ini ada perempatan begitu. Nah, kita di sini nih, datang guru kita di sini. Itu zaman dulu kita akan berhenti mempersilahkan guru kita lewat. Ya, kalau sekarang kita enggak. Kalau sekarang ada guru lewat, kita duluan. Ustaz duluan ya. Udah kurang gitu adabnya gitu. Yang mudah-mudahan gitu ya, dengan saya menjelaskan tentang peninggalan Guru Mansur, saya sedang tidak berharap dihormati secara turunan, saya bilang, tapi dihormatilah secara tradisi ilmu. Ini jangan dibuang Sulamun Nairin. Insya Allah di seluruh rumah-rumah tahfiz saya berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kemudian mengajarkan ini Sulamun Nairin di rumah-rumah tahfiz ya. Ini lagi pengkaderan dulu nih. Kita kader dulu bagaimana cara menghitung posisi bulan, posisi bintang. Penting sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melestarikan ilmunya para alim ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Saya jadi ingat ya, ini sih saya cerita ya, bukan berarti ini saya percaya dengan klinik, tapi emang tanda-tanda kekaromahan seorang yang disayang oleh Allah itu memang ada. Saya sering mendengar kisah-kisah tentang Guru Mansur ketika saya kecil. Di antaranya bisa mindahin api yang kebakaran, bisa kemudian menghalau hujan dan segala macam. Beberapa jamaah yang sering berinteraksi dengan saya ketika kemudian lagi tausiah, lalu kemudian terasa sekali panasnya. Saya suka bilang mengajarkan ilmu yakin kepada jamaah begini. Coba lihat jemaah, coba lihat. Lihat tuh, panas sekali kan? Ya Ustaz, panas banget Ustaz. Baik, siapa yang ngendalin panas? Allah Ustaz, yakin. Allah yang ngendalin panas, yakin Ustaz. Kalau yakin kita berdoa yuk, supaya Allah bikin ini panas jadi adem. Kita angkat tangan, subhanallah, alhamdulillah. Habis doa tetap panas loh. Bingung. Ini udah doa kok tetap panas nih gitu. Tapi saya salah. Berangsur-angsur kemudian ada awan hitam begitu, sekumpulan awan hitam. Ini saya nggak bohong lah. Ini jemaah yang pada manggil-manggil saya dulu ceramah ya, sempet ngelihat adegan-adegan seperti ini. Kita menganggap doa kita tidak dibalas oleh Allah, karena begitu kita doa maunya kan langsung adem. Tapi ternyata saya salah gitu. Nggak lama tuh awan hitam datang lalu menaungi kita kemudian yang mengaji. Ketika ada hujan turun. Nah ini salah satu kekaromahan Guru Mansur. Saya kalau lagi mendemonstrasikan keyakinan seperti itu, saya kadang air mata saya netes. Ingat bagaimana lagi Guru Mansur begitu. Ini baru buyutnya yang semprit aja udah bisa kayak begini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul pemirsa. Bahkan anak-anak SMP. Saya pada suatu saat ada anak SMP. Hujan rintik-rintik turun. Saya bilang sama anak SMP begini. Nak, adik-adik, anak-anak, siapa yang nurunin hujan? Allah. Yakin Allah nurunin hujan? Yakin. Kalau gitu siapa yang bisa nahan air hujan? Pawang. Loon lo gue bilang. Masa yang nahan hujan pawang? Yang nahan hujan adalah yang menurunkan hujan. Mesem dah tuh anak-anak. Saya juga bercanda. Terus saya bilang sama anak-anak, yuk kita jajal ilmu yakin. Kita doa sama Allah. Ini perkara doa yang kita udah hilang keyakinannya. Ini diajarkan sama alim ulama, termasuk diantara Guru Mansur. Dia punya kitab fikih sendiri tuh tentang keyakinan, tentang ibadah dan segala macamnya. Saya bilang sama anak-anak, ya Allah, saya di depan anak-anak nih, ajarin engkau yang nurunin hujan, engkau juga yang menahan hujan. Bentar, saya ceramah dulu, kita ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu hujan saat hilang loh. Oh itu mah di kiai-kiai yang lain juga banyak begitu. Nah ini ulama-ulama dulu tuh punya karomah seperti itu. Lalu orang bilang sekarang begini, Ustaz yang begitu mah nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran karena bisa juga dilakukan sama orang lain. Nah di sini saya bilang, akhlak kita, adab kita sama ulama udah pada kurang gitu. Ulama zaman dulu nih, ente belum punya anak, datang ke ulama zaman dulu. Masya Allah Ji, jangan ente nggak percaya dah, udah berdoa bisa punya anak. Ya Allah saya nih ya, saya bilang nih seujung kukunya aja gak ada. Doa saya gitu masih banyak. Tapi subhanallah ketika ada orang kemudian minta doa, terus saya bilang, ya Allah, orang udah percaya nih minta doa kepada saya. Lalu saya doakan dia kepadamu, ya Allah kami berdoa bukan kepada saya mintanya. Tapi nah itu ulama-ulama zaman dulu menjadi tempat didatangin sama jamaahnya. Doain supaya anaknya pada benar, pada bagus. Ya, zaman waktu saya kecil dulu masih ngalamin saya itu ada Habib Umar di Cipayung. Ya Allah Ji, anak sekarang udah gak bakalan mau dah. Apaan? Saya dibawa sama nenek saya ke Habib Umar. Ngapain coba? Disembur. Disembur. Zaman kecil dulu. Saya datang sama nenek saya. Ada Habib tuh ngantri. Terus dibilang nama nenek saya Umi Iyo. Umi Iyo ini putrinya dari Guru Mansur. Beb nih, si Yusuf nih doain biar jadi kiai. Didudukin saya udah pasrah, udah begini aja nih. Begini aja bakalan disembur sama Habib. Bener, tuh Habib minum. Ya Allah, anak sekarang. Nah, sini gue sembur, pada lari. Itu zaman dulu. Ya emang sekarang udah zamannya lain kali deh ya. Tapi zaman lain itu jangan membuat kita kemudian sama ulama jadi belagu. Zaman lain itu sama ulama jangan juga jadi pada tengil. Insya Allah masih banyak ulama-ulama yang pada lempeng, pada lurus. Kepada mereka lah kita kemudian berkiblat. Yang mana-mana ya, kita terusin setelah yang satu ini. Nanti malam kita terawih berdasarkan kalender hisab Al-Mansuriyah. Habis ini saya mau cerita tentang yang lebih seru lagi. Tentang kuburan. Kuburan apaan tuh? Ya udah, ntar tungguin setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, saya jelaskan sekali lagi bahwa menurut kalender hisab Guru Mansur Jumatan 5, ya, beliau ahli falak, ya, kitabnya Sulaman Narain, dengan prinsip dasar Sulaman Narain, keluarga besar Al-Mansuriyah menetapkan bahwa hitungan Ramadan jatuh tanggal 20 Juli hari Jumat. Ijtima'nya terjadi hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 jam 9.26 pagi atau qoblal ghurub. Ijtima'nya itu tinggi hilalnya udah dianggap cukup tinggi pada malam Jumat, nanti 4 derajat. Hilal itu apa sih? Itu hilal tuh gini, jadi kayak matahari udah terbenam maghrib, nah begitu maghrib bisa dilihat itu bulannya. Nah ini hilalnya ya. Di sini terjadi perbedaan, karena pemerintah menganut dasar apa? Dasar ya imkanur ru'yah, harus bisa dilihat itu bulannya. Inilah perbedaan yang mudah-mudahan tidak membawa pada perpecahan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan awal puasa jika memang ada yang berbeda, kita semua saling lapang dada. Dan kemudian tidak saling ribut, tidak saling berantem, dan tidak saling ojok-mengojokkan. Baik pemirsa, saya mau cerita tadi tentang kuburan. Apa sih maksudnya Ustaz? Ini begini, semua ulama itu kan punya keramat ya. Walaupun kita tidak boleh mengkeramatkan. Tidak boleh kemudian kita menganggap bla bla bla, enggak. Tapi beresiko juga saya ceritain ini. Karena beresiko, saya nggak jadi cerita dah. Ya. Soalnya resikonya tinggi nih saya ceritain nih. Ini bisa dianggap pelenik, bisa dianggap kemudian jadi kok hari begini masih kayak begitu. Nah udahlah, saya nggak jadi cerita, saya istighfar aja. Di ujung waktu ini menjelang puasa besok ya, saya Yusuf Mansur banyak-banyak minta maaf. Ya, yang Twitter nge-mention nggak kebalas sama saya, ya udahlah saya minta maaf. Yang tadi itu cerita kuburan gimana Ustadz? Saya mau cerita, tapi jadi bingung. Ini masalahnya jadi kayak gimana gitu. Karena kalau cerita tentang waliullah, ya, cerita tentang ayatun min awliyaillah, la ya'riful wali illal wali, tidak mengetahui itu wali kecuali wali, saya jadi bingung sendiri. Ya, nanti ujung-ujungnya bisa mengkultuskan ya. Jadi lebih baik saya tidak usah cerita, ini menjadi penasaran saudara-saudara aja dah. Ya, pokoknya di ujung ini segmen. Ya, tapi ente boleh nanya sama kameramen tuh, kalau memang pada kenal. Karena kameramen saya ceritain ntar apa yang terjadi sama Guru Mansur tuh, di makbarohnya, di kuburannya, wallahu alam bisawab. Di ujung ini, pemirsa, saling kita maaf-maafan. Ustadz, emang ada perintahnya tuh saling maaf-maafan? Ada. Asal tidak mengkhususkan hanya bulan suci Ramadan. Hanya menjelang puasa. Asal tidak mengkhususkan, namanya minta maaf. Kita memang dibolehin minta maaf. Nah saudara barangkali ya pengen masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang suci, bersih. Ayo pergi ke rumah orang tua, pergi dah. Pergi ke rumah saudara. Ingat jangan cuma datang minta maaf, lu datang bawa lontong, lu datang bawa ketupat. Zaman dulu begitu kan ya. Kalau mau dimaafin, lu bawaannya apaan? Ustadz itu mematre. Enggak, emang udah begitu. Kalau kita cuma datang nengokin sama datang bawain apple kan lain tuh. Apple Ustadz sombong banget, apple. Ya malum lah lidani biasa di Australia. Wah Ustadz sombong. Enggak, pemirsa udah mau puasa nih, ente jangan marah-marah. Pemirsa ya, minta maaf yang paling penting sama siapa ya? Sama ibu, sama bapak, sama suami, saya sama istri gitu ya. Anak-anak kumpul lah. Ya, apalagi saling berbagi menjelang bulan puasa. Niatin hasil kita nih buat Allah Subhanahu Wa Taala. Niatin kemudian pekerjaan kita insya Allah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Niatin ibadah kita sepenuh-penuhnya lillahi ta'ala insya Allah. Segala apa yang kemudian dibicarakan kemarin, ya segala apa yang dibicarakan kemarin tentang motivasi puasa bisa membuat saudara punya masalah selesai, hajat kemudian terjawab, dosa kemudian terampuni, insya Allah. Mudah-mudahan itu pun bukan bagian yang dilarang oleh Allah SWT, melainkan disuruh. Ya ibadi, wahai hambaku, mintalah padaku, niscaya aku akan kabulkan. Apalagi ya menjelang puasa nih besok ya. Kok besok Ustaz belum diumumin? Aduh balik lagi deh. Itu besok itu kalau menurut kalender Al-Mansuriyah. Ente mau ikut boleh, enggak ikut enggak apa-apa. Kalau mau ikut kalender Al-Mansuriyah, maka jatuhnya kita malam tarawihnya ntar malam. Dan ntar malam habis tarawih kita jam 9 ketemu lagi. Insya Allah pemirsa, setiap kegembiraan ada Allah. Di setiap kedukaan juga ada Allah. Kita semua berharap di bulan suci Ramadan ini, dosa semua negeri ini dihapus. Dosa semua anak bangsa dihapus. Dosa pemerintah juga dihapus. Dan kemudian diperbaiki hingga menuju pada satu Syawal yang sempurna. Menuju pada hari raya, betul-betul hari rayanya semua. Ya bukan cuma umat Islam, tapi seluruh umat di tanah air ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi masalah buat kita.
kalau kemudian kita sudah mengetahui puasa itu wajib, tapi kita tidak berpuasa. Jadi masalah pula buat kita mengetahui bahwa cuman di bulan suci Ramadan lah tarawih itu ada, lalu kita tidak tarawih. Berbuatlah sekuatnya, tapi tidak seadanya. Mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan apa yang menjadi kelebihan dari bulan puasa. Terima kasih, sampai ketemu ntar malam jam 9. Saya Yusuf Mansur mengucapkan selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.